Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Baik, kita lanjut di bab yang ke-6. Jadi ana diamanahkan bab 6 sampai bab 10. Insyaallah kita sampai kurang dari 1 jam, 10.30. Kita masuk bab ke-6, jihad ilmu dan amal. Jadi kemarin antum mungkin dari hari Senin ya, sudah 3 hari ini ya udah dibahas bersama asatidz yang lain. Yang pertama kita adalah milik Allah, kemudian bab 2 membeli milik sendiri, yaitu Allah membeli jiwa-jiwa kita, padahal jiwa kita adalah milik Allah. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Kemudian ada jihad fi sabilillah, ya, jihad qital, bagaimana antum ditarbiyah untuk memahami jihad yang benar gitu kan, bukan jihad yang serampangan. Kemudian makna jihad yang luas ini pun demikian, bahwa jihad itu bukan hanya perang fisik semata, kan begitu, maknanya itu sangat luas. Ya, untuk itu nanti kita akan dibawa ke jihad ilmu dan amal, kemudian jihad dalam semua ketaatan, ya, antara jihad perang di jalan Allah, kemudian bukan hal yang mudah antara jihad dakwah dan jihad perang, ya. Baik, ini dimaksudkan agar antum semua, khususnya sebagai pemuda-pemuda Islam yang biasanya punya semangat yang luar biasa. Dulu waktu ana di usia muda, walaupun pas mudanya ana nggak seperti antum ya, ada di pesantren, ada di mahad, kuliah gitu kan. Ana dulu seperti antum lihat kemarin itu sisa-sisa ana main bola. Dulu hobi ana main bola, kemana-mana main bola gitu ya, sampai cita-cita pun main bola, ya, ingin jadi pemain bola gitu ya. Makanya di usia ana segini, ana udah jarang futsal. Kemarin terpaksa main sebab itu karena antar lembaga, antar bagian di Hasmi. Jadi ana mau nggak mau main kan, kasihan yang lain kalau nggak ada yang main, pemainnya jadi kurang dong. Itu pun pas-pasan kan, anda melihat. Maksudnya ana mau sampaikan bahwa ana dulu nggak seperti antum yang kenal hidayah di waktu muda. Ya, tapi begitu kenal hidayah semangatnya luar biasa, sampai-sampai pengennya tuh jihad ke negeri sana yang lagi konflik gitu ya. Kalau melihat kemungkaran, melihat orang-orang kafir berulah, kita pengennya jihad terus. Nah, untuk anak-anak muda itu memang wajar semangat, sebab ada beberapa faktor. Dia tenaganya masih kuat, kemudian masih lincah, ya. Tapi di sisi lain ada keterbatasan atau kekurangan, yaitu cara berpikirnya belum panjang, ya, masih pendek gitu kan, karena belum banyak pengalaman. Dan itu semua sudah maklum. Makanya anak-anak muda itu kalau kemudian dicekokin masalah jihad dan dia semangat dan akan kebanyakan terbawa, itu bahaya di situ. Dan untuk itu di dalam Hasmi ini pertengahan. Jadi tidak menolak jihad, tidak membenci orang yang berjihad, ya. Akan tetapi juga tidak serampangan dalam memaknai jihad. Sehingga antum di sini aman, antum nggak akan jadi teroris, nggak akan, gitu ya. Antum nggak akan disuruh kemudian tiba-tiba antum datang ke sana, ya, bawa bom atau bawa pistol, bawa senjata, nggak akan, gitu ya. Sebab kita tidak menempuh jalur itu untuk di saat ini. Tapi di saatnya nanti terjadi mau nggak mau kita jatuh pada wajib untuk berjihad, qital, perang, ya mau nggak mau semua kita harus turun, kan begitu ya. Baik, kita lanjut jihad ilmu dan amal. Di sini di buku ini, bukunya sangat ringkas memang, bahkan satu bab itu hanya 1 halaman, 1 muka saja,
yang mukanya ini pun kecil, mukanya segini ya. Tapi ini maknanya sangat dalam, sangat luas gitu ya kalau kita mau buka. Baik, dalam bab jihad ilmu dan amal, ya buku ini menukil atau mencantumkan surat Al-Ankabut 69. Ya, yang antum bawa Quran bisa dilihat Al-Ankabut 69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Mereka yang berjihad di jalan kami, maka kami akan memberikan mereka petunjuk kepada jalan-jalan kebaikan kami. Ya. Nah, di sini kata-kata berjihad di jalan kami ya disebutkan di cetak tebal, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan alladzina ya'maluna bima ya'lamun yahdihimullah lima la ya'lamun. Di buku Shiratal Mustaqim dibahas ya tentang hidayah menuju Shiratal Mustaqim. Jadi cara meraih hidayah adalah mengamalkan apa-apa yang sudah kita ilmui, yang kita dapatkan dari belajar kita, kemudian kita amalkan, maka Allah akan tunjukkan ilmu-ilmu yang lainnya. Ya. Jadi Allah katakan waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Maknanya apa? Bahwa mereka atau orang-orang yang mengamalkan apa-apa yang mereka ketahui, maka Allah akan berikan kepadanya ilmu-ilmu yang lain, akan dibukakan ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, untuk itu setiap antum dapat ilmu, ya, antum usahakan untuk amalkan ilmu itu. Kenapa? Dari situ Allah akan menjadi sebab Allah membukakan pintu-pintu ilmu yang lain untuk antum. Ya, faham nggak ini? Coba antum praktekkan ini, kita percaya dengan ayat Al-Quran dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Ya, kalau antum benar cinta ilmu dan ingin mendapatkan keberkahan ilmu dan tambahan ilmu setiap antum belajar, tentunya antum di sini anda rasa kalau antum belum meluruskan niat antum dan belum faham kondisi antum sekarang, antum harus mulai membenahi diri. Sebab jangan sampai antum sia-sia, misalkan setahun 2 tahun duduk di mahat, tapi antum hanya untuk apa? Hanya untuk tinggal di mahat, untuk ngumpul-ngumpul sama orang-orang atau sama teman-teman, dapat teman baru. Kemudian sore bisa main futsal, bisa main pingpong, ya, kemudian bisa makan. Kalau hanya untuk itu antum sayang, ya, artinya sia-sia. Nah, untuk itu antum di sini dalam rangka untuk apa? Menuntut ilmu, belajar. Yang mudah-mudahan dengan ilmu yang kita belajar ini atau dengan kondisi kita belajar, Allah memberikan keberkahan kepada kita. Ini yang paling penting, kan begitu? Ya. Setelah antum belajar ilmu atau dalam kondisi belajar ilmu kemudian Allah berikan keberkahan, maka setelah itu pasti Allah akan berikan kebaikan kepada antum semua. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kan begitu? Ya, barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan menjadikan dia faham tentang agamanya. Ya. Baik. Jadi orang yang mengamalkan apa-apa yang dia ketahui, maka Allah akan tunjukkan kepadanya ilmu-ilmu yang lainnya. Baik. Sebentar. Di sini disebutkan dalam buku ini, jadi setiap orang yang menjihadi dirinya untuk belajar, kemudian menjihadi dirinya untuk mengamalkan apa-apa yang dipelajarinya, maka akan dibukakannya pintu-pintu ilmu yang belum dia ketahuinya, yang jika diamalkan lagi akan terbuka pintu-pintu yang lainnya. Dan itu
terus begitu ya, terus seperti itu. Sampai-sampai kalau kemudian kita diberikan kefahaman tentang agama oleh Allah, ini berarti kita sedang diberikan atau Allah sedang menghendaki kebaikan kepada kita. Baik, kembali kepada judul ini, jihad ilmu dan amal. Ternyata dalam ilmu dan amal itu adalah jihad atau ada jihad di sana. Jadi ini juga menunjukkan bahwa jihad itu bukan hanya apa? Jihad menenteng senjata atau jihad kital, jihad perang, bawa senjata, ya, bawa pedang, gitu kan, bawa tombak, bawa senapan, ya, atau kemudian pakai tank baja dan seterusnya. Bukan hanya itu. Nah, di sini dikatakan bahwa menuntut ilmu ini pun bagian daripada jihad, ya, termasuk dakwah, ya, ini pun bagian daripada jihad. Kita lihat Abu Hatim mengatakan dari Ar-Rabi tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Tadi beliau mengatakan laisa 'alal ardi 'abdun ata'a rabbahu wa da'a ilaihi wa naha anhu illa wa annahu qad jahada fillah. Tidak ada seorang hamba pun di muka bumi ini, berarti di dunia ini enggak ada seorang hamba pun yang dia mentaati Rabb-nya. Dia taat kepada Allah. Kemudian berdakwah menyeru manusia untuk mentaati Allah, melarang keburukan, ya, melainkan dia itu sungguh benar-benar berjihad fi sabilillah. Ya, antum perhatikan kalimat ini. Orang yang taat kepada Allah, kemudian dia berdakwah. Dakwah ini bagian dari amal, betul nggak? Walaupun bukan berperang melawan musuh yang nyata, real, ya, fisik, tapi disebutkan dia berdakwah, menyeru manusia untuk taat kepada Allah, melarang keburukan, berarti nahi mungkar, ya, amar ma'ruf nahi mungkar, alias berdakwah. Kata beliau, wa annahu qad jahada fillah, maka sungguh dia benar-benar berjihad fi sabilillah. Ya, begitu. Bahkan kalaupun terjadi perang, ya, maka tidak benar semua orang kemudian berangkat berjihad menuju medan perang. Ya, harus ada sebagian tetap tinggal dalam rangka apa? Untuk menuntut ilmu. Ya, sehingga judul ini jihad ilmu dan amal. Ya. Seperti dalam surat At-Taubah 122. Ya. Barangkali antum ingat, wa makanal mu'minuna liyanfiru kafah. Kan begitu. Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Ya. Falaula nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'annahum yahdharun. Ya. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama mereka? Maksudnya jangan semuanya perang, tapi harus ada sebagian kelompok yang pergi, ya, untuk belajar ilmu agama. Baik dia berangkat dari rumahnya tapi bukan ke medan perang, ya, atau dia tetap tinggal di kotanya, tapi untuk apa? Untuk memperdalam ilmu agama. Supaya apa? Ya, supaya bisa memberikan nasihat, ya, mengingatkan mereka orang-orang yang pulang dari perang, ya, diingatkan tentang syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebab orang yang berperang itu enggak sempat boro-boro talabul ilmi. Sempat enggak orang yang perang menuntut ilmu? Enggak sempat. Yang ada itu berjibaku, ya, melawan musuh-musuh di sana. Kan begitu. Ya. Nah, ini maksudnya, jadi menuntut ilmu pun ini
satu amal yang luar biasa, bahkan setara dengan jihad. Ya, bahkan dikatakan jihad, menuntut ilmu pun bagian daripada jihad. Ya, kita lihat penjelasan para ulama, diantaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Dia berkata, perhatikan nih untuk anak-anak muda ya, menuntut ilmu adalah bagian dari jihad fi sabilillah. Kenapa? Karena agama ini bisa terjaga dengan dua hal. Ini masyhur di tengah-tengah thalabul ilmi ya, para penuntut ilmu. Karena agama ini bisa terjaga dari atau dengan dua hal. Apa itu? Yang pertama dengan ilmu. Yang kedua dengan jihad, perang dengan senjata. Ya. Jadi agama kita, agama Islam itu akan terjaga yang pertama dengan ilmu. Bahkan ilmu disebutkan lebih dulu. Ya. Yang kedua agama terjaga dengan jihad. Dengan ilmu jelas. Kalau selama masih ada orang yang berdakwah mengajarkan ilmu Islam kepada umat muslim ataupun kepada umat secara keseluruhan, ya, maka agama Islam eksis. Betul nggak? Antum percaya nggak? Kalau contoh misalkan madhab lah, katakanlah kenapa madhab Syafi'i itu lebih banyak penganutnya, khususnya di Indonesia, mungkin di Asia gitu ya. Kenapa? Iya, karena banyak yang mengajarkan, banyak yang mendakwahkan, betul nggak? Betul. Sedangkan madhab mungkin dulunya madhab tidak hanya 4 gitu ya, katakanlah banyak madhab yang lain. Ya, ini Ustaz Miftah itu ahlinya perbandingan madhab, beliau paling tahu gitu ya. Dulu itu banyak madhab-madhab yang lain, kenapa kemudian nggak muncul sampai sekarang? Ya, itu karena murid-muridnya atau yang mendakwahkannya habis, selesai gitu, atau tidak ada, atau kurang, sehingga tidak semasyhur madhab Syafi'i. Kan begitu. Pun demikian agama-agama, kepercayaannya itu banyak sekali. Ya, tapi begitu kepercayaan mereka tidak ada yang mendakwahkan, ya hilang. Pun begitu Islam di suatu negeri bisa hilang, di Indonesia bisa punah kalau nggak ada yang dakwah. Untuk itu antum di tarbiyah, antum harus punya semangat berdakwah. Ya, untuk melanjutkan estafet perjuangan kita. Kalau enggak, boleh jadi anak cucu kita enggak mengenal Islam, bahkan mungkin Islam kabur. Ya, Islam habis, Islam hilang. Memang secara umum Islam enggak akan hilang, tapi di suatu negeri, ya bisa enggak hilang Islam? Bisa hilang. Ya, contoh di Bogor kalau enggak ada yang dakwah, mungkin Bogor bisa berubah warnanya. Bukan lagi Islam, tapi warna yang lain. Ya, mungkin di suatu daerah ada yang warnanya ateis, mungkin begitu. Ya, Islam di tempat lain di dunia secara umum tetap eksis, nggak akan kalah, nggak akan hilang, nggak akan habis. Tapi di suatu negeri bisa jadi hilang. Jadi ini ngerinya kita di negeri kita. Bahkan sampai sekarang kalau antum lihat di TikTok, di Facebook mungkin ya, itu orang-orang ateis angkat bicara. Ya, orang-orang kejawen yang itu berbicara, ya, setiap saat berbicara. Bahkan orang-orang yang mengatasnamakan Islam tapi ajarannya ngaco pun banyak berbicara. Ya, antum sering lihat nggak begitu? Itu luar biasa dan mereka mempengaruhi orang-orang. Kalau kemudian antum orang-orang yang sudah mengenal hidayah Islam, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian antum diam dan gak bergerak, gak mau berdakwah, gak mau berjuang, maka generasi kita akan hancur oleh orang-orang yang seperti itu. Ya, dan ini mereka bukan bergerak tanpa tanpa dorongan dari pihak lain. Ya, biasanya mereka dibiayai, didanai oleh orang-orang tertentu yang punya kepentingan untuk menganjurkan Islam. Ya, sehingga mereka berbicara luar biasa ya. Kemudian kenapa kok bisa eksis dan bisa terus berjalan? Ya karena di belakangnya didukung oleh orang-orang yang menginginkan Islam hancur.
Baik, kembali kepada perkataan bahwa Islam itu akan terjaga dengan dua hal, ilmu dan jihad atau dengan senjata. Ya, jadi ilmu ini salah satunya yang bisa menjaga agama ini ya tetap eksis ya. Dan ini bagian daripada jihad. Sampai-sampai sebagian ulama berkata, sesungguhnya menuntut ilmu lebih utama daripada jihad di jalan Allah dengan pedang. Jihad di jalan Allah dengan pedang itu sangat luar biasa, banyak sekali keutamaannya. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwa ini menuntut ilmu itu lebih utama daripada jihad dengan pedang. Kenapa? Karena menjaga syariat Islam atau syariat Allah ini adalah dengan ilmu. Ya, coba perhatikan. Menjaga syariat Allah ini dengan ilmu. Jihad dengan senjata pun ini butuh ilmu. Ya, jihad dengan senjata pun butuh ilmu. Tidaklah seorang bisa berjihad kemudian mengangkat senjata, mengatur strategi, membagi ghanimah atau harta rampasan perang, menawan tahanan, ini melainkan harus dengan ilmu. Ya, ilmu itulah dasar segalanya. Jadi ya, sampai-sampai sebagian ulama mengatakan bahwa ilmu lebih utama daripada jihad. Ya, sehingga usaha untuk menuntut ilmu pun lebih utama daripada jihad perang. Kan begitu, sampai-sampai semua itu pun jihad sendiri pun butuh ilmu. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah pernah ditanya, apakah afdol saat ini untuk berjihad di jalan Allah ataukah menuntut ilmu agama sehingga dapat bermanfaat pada orang banyak dan dapat menghilangkan kebodohan mereka? Apa hukum jihad bagi orang yang tidak diizinkan oleh kedua orang tuanya namun dia masih tetap pergi berjihad? Oke, kita lihat jawaban beliau. Beliau mengatakan perlu diketahui bahwa menuntut ilmu adalah bagian dari jihad. Nah, jadi semakin kuat nih, antum jangan sampai ragu bahwa menuntut ilmu ini bagian dari jihad. Jadi antum selama ini ya di Mahat cabang sudah berapa tahun? 1 tahun. Ini tahun kedua. 1 tahun bahkan lebih, antum selama ini sedang dalam kondisi berjihad. Ya, menuntut ilmu adalah bagian dari jihad. Menuntut ilmu dan juga mempelajari Islam ini dihukumi wajib. Menuntut ilmu syar'i hukumnya apa? Wajib. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Kan jelas ya. Jadi menuntut ilmu itu wajib. Sampai-sampai ada pembatal keislaman, seseorang itu kalau dia sudah ya, sekian jazakallahu khair. Masya Allah. Ini suruh ngopi apa suruh ngisi? Diperhatikan ya. Antum bisa lihat nanti di 10 inti pembatal keislaman. Salah satunya adalah ketika dia sudah berislam, kemudian dia mengabaikan, tidak menuntut ilmu sama sekali, tidak mempelajari ilmu agama. Ada orang misalkan mu'alaf, dia muslim atau mungkin dari kecilnya dia Islam tapi nggak pernah menuntut ilmu, itu sama dengan terancam keislamannya, dia bisa batal. Sebab dia pasti nggak akan bisa apa-apa. Ya, mungkin nggak dia bisa ibadah tanpa ilmu? Nggak mungkin. Ya, untuk itu ya boleh dibilang tepat sekali bahwa mengabaikan ilmu agama, sama sekali tidak pernah menuntut ilmu agama, ini bisa menjadikan seorang batal keislamannya. Ya, antum bisa bayangkan bagaimana kehidupan orang ini kalau dia nggak pernah menuntut ilmu agama. Ya, saking pentingnya menuntut ilmu, sampai-sampai Rasulullah pun menegaskan bahwa thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib atas setiap muslim. Ya, walaupun masing-masing orang menuntut ilmu levelnya beda-beda. Ya, tapi yang terpenting dia harus menuntut
menuntut ilmu, belajar ilmu agama. Kan begitu. Menuntut ilmu dan mempelajari Islam ini dihukumi wajib. Jika ada perintah berjihad di jalan Allah dan jihad tersebut ini merupakan semulia-mulianya amal, kata beliau ini, namun tetap menuntut ilmu harus ada. Ya, seperti tadi dalam surat surat Taubah ya. Taubah 122. Ini tidak semestinya semuanya berangkat berjihad gitu kan. Harus ada sebagian yang tetap menuntut ilmu ya. Bahkan menuntut ilmu itu lebih didahulukan daripada jihad. Ya, daripada jihad. Karena menuntut ilmu hukumnya wajib, sedangkan jihad bisa jadi hukumnya itu hanya dianjurkan atau fardunya fardu kifayah. Sedangkan menuntut ilmu hukumnya wajib atas setiap muslim. Kalau jihad boleh jadi fardunya kifayah. Kalau sudah ada yang berjihad, sudah cukup. Ya, tidak harus semuanya berjihad ya. Akan tetapi menuntut ilmu adalah suatu keharusan. Setiap muslim harus menuntut ilmu. Nah, beliau ketika ditanya apakah afdal hari ini berangkat berjihad atau lebih baiknya menuntut ilmu, ya, maka beliau jawab berikan pemahaman bahwa menuntut ilmu adalah bagian daripada jihad dan dia bisa lebih utama daripada jihad itu sendiri. Ya, karena menuntut ilmu hukumnya wajib setiap saat, gitu kan. Sedangkan jihad kondisional. Boleh jadi jihad itu nggak wajib saat itu, tapi orang dianjurkan untuk berjihad. Atau fardu kifayah. Kalau sebagian tentara sudah berjihad, sudah, yang lain tidak harus ikut berangkat berjihad. Kan begitu. Sedangkan menuntut ilmu keharusan, wajib, yang ini kondisinya terus menerus. Sedangkan jihad kondisional tadi, begitu. Kemudian dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jaa masjidi hada lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fahuwa bimanzilatil mujahidi fi sabilillah." Siapa yang mendatangi masjidku, saat itu berarti Masjid Nabawi. Tapi ini boleh jadi di semua masjid demikian. Ya, yang terpenting bukan mendatangi masjid apanya, tapi dia datang ke masjid untuk apa? Ya. Lantas dia mendatanginya hanya untuk niatan baik, yaitu untuk belajar atau untuk mengajarkan ilmu di sana, maka kedudukannya seperti mujahid fi sabilillah. Jelas ini hadis riwayat Ibnu Majah, kemudian Ahmad, dan ini sahih, dikatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Oke, kita bisa petik pelajaran di sini bahwa siapa yang datang ke masjid kemudian dia datangnya untuk kebaikan, ya, dicontohkan detailnya, baik untuk menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu. Ya, ini bukan dicontohkan untuk sholat atau untuk amal yang lainnya, walaupun mungkin boleh jadi sama untuk kebaikan, gitu ya. Dan di sini dikatakan illa li khairin, kecuali untuk kebaikan, baik dia belajar atau mengajarkan ilmu, maka manzilahnya, kedudukannya itu seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Gitu ya. Jadi jelas bahwa menuntut ilmu ini bagian daripada jihad. Makanya dikatakan jihad ilmu dan amal. Di poin ada di bab yang ke-6. Baik, selanjutnya di bab yang ke-7, jihad dalam semua ketaatan. Surat An-Nazi'at 40 sampai 41. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang berhadapan dengan Allah, barang siapa yang takut berhadapan dengan Allah nanti, ya, dan dia menahan dirinya dari mengikuti hawa nafsu, maka surgalah tempat tinggalnya nanti. Ya, ini jihad dalam semua ketaatan.
Ini terkait ketaatan kepada Allah, kemudian menahan nafsu atau tidak mengikuti hawa nafsunya, ya. Tafsir menahan diri dari mengikuti hawa nafsu adalah menjihadi dirinya melawan hawa nafsunya, menjihadi dirinya melawan hawa nafsu. Jadi jihad melawan hawa nafsu ini pun dikatakan bagian daripada jihad yang utama. Ya, ada sebagian hadis memang yang dhaif, bahwa anda lupa ya, kurang lebihnya ada hadis yang mengatakan sekarang kita pulang dari jihad kecil menuju jihad yang besar. Anda kurang lebihnya begitu lah, cuman anda lupa. Tapi di sini ada hadis sahih yang mengatakan bahwa afdalul jihad ayun jahadar rajulu nafsahu wa hawahu. Jihad yang paling utama adalah seseorang berjihad melawan dirinya dan hawa nafsunya. Ya, sampai-sampai Ibnul Qayyim rahimahullah beliau mengatakan, jadi asal dari jihad melawan orang kafir ataupun orang munafik ini adalah jihad melawan hawa nafsunya. Ya, wal hawa aslu jihadil kuffar wal munafiqin fa innahu la yaqdiru ala jihadihim hatta yujahida nafsahu wa hawahu awalan hatta yakhruja ilaihim. Hawa nafsu adalah asal jihad melawan orang kafir dan orang munafik. Jadi menjihadi hawa nafsu kita ini adalah asal kita bisa, asal daripada kita sampai bisa menjihadi orang kafir, orang munafik yang musuh Islam. Ya, jadi menjihadi hawa nafsu terlebih dahulu. Kata beliau, kita tidak mampu berjihad melawan orang kafir, orang munafik sampai berjihad terlebih dahulu melawan diri sendiri, melawan jiwa kita atau nafsu kita sendiri. Hawa nafsu lebih pertama diperangi, lalu keluar berjihad melawan orang kafir, orang munafik. Kan begitu ya. Dan ini benar kalau antum merenungkan, coba mungkin nggak kita tiba-tiba jihad melawan orang kafir kalau kita kemudian tidak menjihadi, ya, tidak menjihadi nafsu kita dulu. Ya, sebab jihad melawan orang kafir itu bukan hal yang mudah. Jihad melawan musuh-musuh Islam itu bukan hal yang mudah. Resikonya sangat luar biasa besar. Ya, yang paling tinggi, yang paling berat adalah antum kehilangan nyawa antum. Ada nggak orang yang nggak sayang sama nyawanya, sama dirinya? Ada nggak? Nggak ada. Ya, antum kegores sedikit aja, aduh, ya, langsung diobatin, langsung. Karena antum sayang sama diri antum. Ya, makanya orang yang berjihad, ya, sampai dia syahid itu sudah puncak dari kedermawanan. Dia memberikan nyawanya untuk Allah. Kan begitu ya. Orang kalau diminta, sekarang antum dibegal, ya, misalnya antum dibegal di jalanan, mau nggak dibegal? Tapi terjadi misalkan, ya, antum bawa motor antum bagus misalkan, harganya mahal sampai 30 juta, gitu kan? Antum dibegal, ditodong pistol atau golok, ya, antum berdasarkan ini apa? Nyawa antum. Apa yang diserahin? Motor kan? Antum sayang sama nyawa, betul nggak? Dan begitu orang kalau disuruh nyerahin duit dia atau harta dia akan lebih udah bawa semua. Ya, udah bawa semua harta saya, yang penting saya selamat. Ini nyawa, ya. Makanya ketika orang berjihad melawan musuh, kemudian dia siap untuk mendermakan dirinya, itu udah puncak daripada kedermawanan. Luar biasa. Nah, untuk itu di sini nggak mungkin orang bisa berangkat berjihad melawan musuh-musuh Islam kalau dia kemudian tidak menjihadi dirinya terlebih dahulu. Maka dikatakan, ya, dia mengatakan ini jihad hawa nafsu lebih dahulu, baru setelah itu baru bisa keluar menjihadi musuh-musuh Islam, ya.
Nah ini jadi jihad melawan hawa nafsu atau jihad dalam semua ketaatan ini termasuk misalkan di sini disebutkan hadis tentang seorang laki-laki yang datang kepada Nabi, kemudian dia meminta untuk ikut berjihad. Ya, di sini dia meminta untuk berjihad, maka Rasulullah SAW bersabda atau berkata kepadanya, ahayyun walidak? Qala na'am. Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Ya, ini hadis ini masyhur untuk hadis pembahasan berbakti kepada orang tua. Sampai anak laki-laki ini datang kepada Rasulullah, dia pengen izin untuk ikut serta berjihad, berangkat berjihad. Ya, maka Rasulullah justru berkata kepada dia, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Dia menjawab, na'am. Dia masih hidup, kedua orang tua saya. Maka beliau bersabda, fafihima fajahid. Maka kepada kedua orang tuamu lah hendaklah engkau berjihad. Ya, maksudnya apa? Hendaklah sudah antum pulang aja, antum urus kedua orang tuamu. Antum berbakti kepada kedua orang tuamu. Ya, bukan menjihadi orang tua kemudian membunuh orang tua, bukan. Ya, tapi berbakti kepada orang tuamu. Ya, disitulah jihad antum sebagai anak. Kan begitu. Nah, ini maksudnya adalah jihad dalam ketaatan, dalam amal. Itu pun dikatakan oleh Rasulullah sebagai jihad. Artinya jihad itu bukan hanya berangkat ke sana. Jadi antum berbakti kepada orang tua, tadi antum menuntut ilmu, ini pun bagian daripada jihad fi sabilillah. Ini kondisi yang luar biasa ini. Ya, apalagi sementara kalau antum lihat anak-anak sesuai antum atau orang-orang pemuda-pemuda sesuai antum, seusia antum. Ini antum lihat kondisinya, ya, kalau mereka tidak di pesantren sangat memprihatinkan. Ya, karena antum mengalami masa-masa muda seperti antum, ya. Nas-nas di atas menjelaskan tentang keluasan arti jihad. Baik, selanjutnya adalah jadi arti jihad yang luas mungkin kemarin sudah dibahas bahwa jihad itu adalah mengerahkan segala kemampuan untuk mencapai apa yang dicintai oleh Allah dan kemudian menolak sesuatu yang dibencinya. Jadi kalau antum mengerahkan kemampuan antum untuk menuntut ilmu, untuk beribadah, untuk melakukan sesuatu yang dicintai oleh Allah, maka itu jihad. Pun begitu, antum mengerahkan kemampuan antum, daya upaya antum, kekuatan antum untuk menghindari apa-apa yang dibenci oleh Allah, itu pun jihad. Ya, kalau antum sabar hari ini, walaupun antum banyak penggemar dari akhwat, gitu ya, antum sabar, antum nggak condong ke sana, ini pun jihad. Ya, artinya apa? Antum sekarang sabar nggak pacaran, gitu kan? Ada yang masih pacaran? Mayoritas masih. Nanti setelah ini langsung menikah aja ya, biar nggak jatuh pacaran. Kalau antum sabar itu bagian dari jihad, ya. Sebab antum tadi menolak atau berusaha menghindar dari hal-hal yang dibenci atau tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Baik, kemudian bab yang ke-8, jihad perang di jalan Allah, ya. Kebanyakan kata-kata jihad di dalam Al-Quran ini berarti perang fisik di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, yang merupakan puncak usaha-usaha jihad untuk meninggikan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang diriwayatkan di sebuah hadis, puncak ketinggian Islam adalah jihad. Jadi kata-kata jihad dalam Al-Quran itu memang kebanyakan adalah jihad perang. Jadi kalau antum dapetin kata-kata jihad dalam Al-Quran, pasti kebanyakannya artinya maknanya adalah jihad perang. Ini anak pernah mungkin searching gitu, atau menghitung kata-kata jihad dalam Al-Quran itu kurang lebih ada 41 kata itu disebutkan, yang mayoritas maknanya adalah tadi jihad fisik, jihad perang memang. Begitu ya. Dan ini merupakan puncak ketinggian Islam.
Ya, ada yang hafal hadis tentang puncak daripada Islam adalah jihad fisabilillah. Ya, Rasul amril Islam wa amuduhus shalah wa dirwatu sanamihi al jihad fisabilillah. Jadi pokok segala urusan adalah Islam, tiangnya apa? Salat, dan puncaknya adalah jihad. Ya, memang jihad ini puncak. Tadi seperti Anda sampaikan, ini puncak daripada kedermawanan, puncak daripada keimanan kita. Sebab ya, kita sudah, seorang yang berjihad itu berarti sudah siap untuk merelakan dirinya terbunuh di jalan perang. Ya, maka ini puncaknya, ya begitu. Ampunan dan surga-surga yang tinggi ini dijanjikan untuk mereka yang berperang di jalan Allah, ya, di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam jihad itu ada ampunan, surga, ini semua pahala-pahala kebaikan gitu ya. Ini antum kalau mau lihat di pembahasan tentang keutamaan jihad itu banyak sekali. Ya, antum melihat dalam surat As-Saff 10 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian satu amalan atau perniagaan yang dapat menyelamatkan dari adab yang pedih. Ya, apa itu? Tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Ya, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu atau itulah yang lebih baik bagimu jika engkau mengetahui, dan Allah yang mengatakan begitu. Jadi berjihad kepada apa? Dengan harta dan jiwa itu lebih baik bagimu. Ya, ini kata Allah. Yaghfir lakum dunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannatin 'adn. Dzalikal fawzul 'adzim. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di dalam jannati Aden, surga Aden. Itulah keberuntungan yang besar. Ini untuk siapa? Orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, dan berjihad dengan harta dan jiwanya. Ini kan luar biasa ya. Surat As-Saff 10 sampai 12. Ini belum lagi di ayat-ayat yang lain. Ya, dalam hadis-hadis Nabi. Ini luar biasa pahala jihad. Ya. Walaupun demikian, kita lanjutkan di buku ini, harus diingat bahwa atau bahwasanya banyak lagi amal-amal saleh yang lainnya yang dijanjikan surga-surga yang tinggi dan ampunan bagi pengamalnya, bukan hanya berperang fi sabilillah. Ya. Seperti orang yang berpuasa, ya, atau ahli puasa, ahli siam, dia dijanjikan surga melalui pintu Ar-Rayyan. Kan begitu, ada hadis mengatakan barang siapa yang menginfakkan 2 pasang fisabilillah, maka dia akan dipanggil dari pintu surga. Wahai hamba Allah, ya, ini adalah kebaikan. Barang siapa yang mengerjakan sholat, dia akan dipanggil dari pintu sholat. Siapa yang ahli sholat dipanggil masuk surga dari pintu sholat. Siapa yang ahli jihad dipanggil dari pintu jihad, ya, pintu yang lain lagi. Siapa yang kemudian ahli sedekah dipanggil dari pintu sedekah. Siapa yang ahli puasa dipanggil dari pintu Ar-Rayyan. Ya, sampai-sampai Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, adakah yang dipanggil dari semua pintu? Ya, maka kurang lebihnya begitu ya. Rasulullah mengatakan ada, dan saya berharap engkau yang akan dipanggil dari pintu-pintu itu. Ini keutamaan Abu Bakar, gitu ya. Nah, ini jadi di surga itu kan ada berapa pintu? Berapa? 8. Kalau neraka 7. Ya. 8 pintu surga disebutkan di sini. 4 pintu surga: pintu salat, pintu jihad, pintu sedekah, pintu Ar-Rayyan atau puasa tadi. Ya, sisanya apa? Ada yang mengatakan pintu sabar, menahan marah, la taghdab, falakal jannah, pintu sabar, pintu menuntut ilmu.
Jadi sisanya ini. Ada yang mengatakan begitu dan yang lainnya banyak di hadis-hadis yang lain yang amal-amal itu dijanjikan surga. Kan begitu ya. Nah, ini artinya walaupun memang jihad benar, pahalanya luar biasa, dijanjikan ampunan, dijanjikan surga, kehidupan yang baik di akhirat nanti, tapi harus ingat ada juga amal-amal yang lain yang juga dijanjikan surga. Kalau antum ahli sholat, antum akan dipanggil dari pintu salat. Ya, salat 5 waktu nggak pernah ketinggalan, kemudian berjamaah terus, salat sunnahnya, salat rawatibnya juga nggak ketinggalan, apalagi kemudian salat malam juga, salat duha juga, ya, salat yang lain, tahiyatul masjid setiap mau masuk ke masjid, ya, kemudian salat terus, habis wudu salat, antum ahli salat sampai antum meninggalnya dan istiqomah, maka antum akan dipanggil dari pintu salat masuk surga. Ya, yang ahli sedekah pun begitu. Ya, kemudian yang ahli puasa demikian dipanggil dari pintu Ar-Rayyan. Ya. Nah, ini sebagai pengingat bahwa jadi antum jangan sampai obsesi antum jihad terus biar langsung masuk surga, kemudian dapat bidadari, oke, di surga kemudian bisa memberikan syafaat kepada keluarganya dan seterusnya. Tapi jangan sampai salah memaknai jihad ya yang keliru sehingga antum serampangan. Nah, untuk itu kita ditarbiyah di Hasmi itu tidak menolak jihad, akan tetapi juga tidak serampangan menggampangkan ya masalah jihad, mengorbankan diri sendiri ataupun orang lain. Begitu. Ketika jihad ditinggalkan, umat pun akan terpuruk serendah-rendahnya. Ini penegasan bahwa Hasmi tidak menolak syariat jihad. Umat pun akan terpuruk serendah-rendahnya dan tak ada jalan untuk mengembalikan kejayaan umat tanpa jihad. Akan tetapi berperang juga berpotensi bencana yang sangat besar dan sangat memerlukan perhitungan yang sangat rumit luar biasa. Kemudian di sepanjang sejarah pun banyak terjadi bencana atas umat ini ketika usaha jihad dilakukan dalam bentuk perang tanpa perhitungan syar'i yang benar dan pengetahuan realita yang akurat. Begitu. Tapi harus diingat kalau jihad nggak ada, ya umat Islam habis dari dulunya mungkin. Kalau seandainya Rasulullah dan para sahabatnya nggak berjihad, ya mungkin hidayah nggak sampai kepada kita. Betul nggak begitu? Sampai seandainya para sahabat nggak semangat jihadnya nggak ada, bahkan pasrah apa adanya, ya Islam nggak akan sampai kepada kita, kan begitu. Nah untuk itu, alhamdulillah, artinya dan memang jihad itu adalah amal yang sangat luar biasa sampai-sampai agama nggak akan kembali pun kecuali dengan jihad. Seperti dalam hadis, ya dikatakan yang maknanya apabila kalian melakukan jual beli sistem ainah, jual beli riba, kalian menyibukkan diri dengan peternakan, ini dunia semua ya, senang dengan pertanian sehingga meninggalkan jihad, ya maka Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan, dan Allah tidak akan mencabut kehinaan itu sampai kalian kembali kepada ajaran agama kalian, yaitu tadi tidak meninggalkan jihad atau berjihad. Ya, Allah nggak akan cabut kehinaan itu sampai kalian kembali berjihad. Maka ya Abu Bakar Siddiq pernah mengatakan, "Ma taraka qaumun al-jihad illa dallu." Tiada satu kaum yang meninggalkan jihad kecuali Allah pasti menimpakan kehinaan. Jadi jihad memang adalah satu amal yang utama yang kalau di kondisinya tidak boleh ditinggalkan, ya. Akan tetapi harus diingat ada hal-hal yang tidak boleh, tadi serampangan tadi tidak boleh antum memutuskan sendiri antum berjihad sekarang, tidak, tapi harus ada ulama yang Rabbani, yang mumpuni, yang punya kapasitas untuk menentukan kapan jihad dan kapan tidak berjihad. Kan begitu ya, tidak boleh segelintir orang, segelintir kelompok kemudian menentukan atau bergerak
sendiri. Ini akibatnya bisa fatal. Yang kesembilan, bukan hal yang mudah. Ya, ini penjelasan ringkas namun padat ya. Coba perhatikan, karena potensi bencana yang sangat besar dan kemudian rumitnya merangkum dalil-dalil syar'i dengan detail realita serta perhitungan maslahat dan mafsadat, maka penerapan jihad dalam bentuk perang di mayoritas kondisi di setiap zaman ini hanya bisa diputuskan oleh para ulama rabbaniyun, dan sekali-kali bukan oleh para pemuda yang hanya bersemangat tinggi namun berakal kurang dan berilmu sedikit. Ya, jadi anak-anak muda seperti antum, seperti kita, nggak bisa memutuskan sekarang kita jihad, teriak Allahu Akbar, maju, nggak begitu. Mereka belum mampu merangkum dalil-dalil syar'i dan detail realita, yang mana keduanya adalah pondasi dari pengambilan keputusan dalam hal ini, yaitu jihad atau enggak jihad. Itu ini adalah dasarnya, gitu kan. Bukan pula oleh para ulama yang tidak peduli umat atau mereka yang bukan ulama walaupun diulama-ulamakan pun demikian, nggak bisa. Walaupun sebagian itu mengatakan itu, mengklaim itu ulama kita, ya, atau itu syekh kita udah menyuruhkan jihad. Enggak, belum tentu, ya, belum tentu itu punya kapasitas seperti itu. Ya, sebab terkadang orang yang diulamakan itu ternyata juga nggak bisa melihat realita keseluruhan. Di banyak fenomena, solusi selain perang ini terbukti lebih ampuh untuk mencapai tujuan, seperti berdirinya negara Islam pertama di Madinah Munawwarah, di permulaan dakwah Rasulullah SAW yang berdiri secara bertahap dengan jalan dakwah yang damai. Jadi di sana pun nggak ada perang, justru dengan dakwah, ya, kemudian berdirilah pemerintahan Islam di Madinah. Yang terakhir, antara jihad dakwah dan jihad perang. Walaupun perang dalam rangka berjihad adalah puncak ketinggian Islam, seperti tadi dikatakan dirwah sanamihi adalah al-Islam, gitu ya. Tetapi tidak berarti bahwa usaha-usaha jihad selain perang adalah usaha-usaha yang mempunyai nilai lebih rendah daripada perang. Belum tentu demikian. Dakwah adalah tugas para rasul dan wajib dilakukan setiap waktu, bukan seperti perang yang hanya harus dilakukan di waktu dan kondisi tertentu. Ini dakwah adalah tugas para rasul. Jadi benar-benar tugas dari Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya yang dipilih, khususnya adalah para rasul. Dan ini juga tugas dan amal ini pun diperintahkan kepada hamba-hambanya yang lain. Ya, sampai-sampai nanti kalau masalah dakwah itu yang awalnya hukumnya fardu kifayah, ini para ulama jadi dakwah itu fardunya kifayah. Dakwah itu asalnya wajib, ya, walaupun wajibnya kifayah. Artinya harus ada di suatu kaum, satu negeri yang berdakwah. Kalau nggak ada yang berdakwah, semuanya kena dosa, kan begitu ya. Namun seiring bergesernya waktu, kondisi, ya, sehingga realita kebodohan tentang agama menyebar luas, kerusakan di mana-mana, ya, sampai-sampai kesyirikan pun di mana-mana. Maka para ulama mengatakan dakwah menjadi fardu ain atas setiap muslim sesuai dengan kesanggupannya, kan begitu. Jadi dakwah itu fardu wajib untuk kita semua sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing, gitu ya. Nah, di sini awalnya ini tugas Rasul dan diberikan juga amanahnya kepada kita, hamba-hamba Allah semuanya, khususnya yang muslim, gitu kan. Kemudian tanpa dakwah tak akan ada ilmu, dan tanpa ilmu tidak ada keimanan. Betul nggak? Iman itu asalnya dari mana? Ilmu. Dari ilmu yang diserap. Pun kita demikian, walaupun kita lahir dari orang tua yang sudah Islam atau muslimah, orang tua kita, ya, tapi kita
tumbuh iman itu ketika kita belajar ilmu. Dari kecil kita belajar misalnya di TPA, katakanlah belajar ya sedikit banyak, walaupun tujuannya asalnya belajar Al-Quran, belajar Iqra, gitu kan. Tapi sama ustadznya diselipin tarbiyah tentang akidah, ya siapa Tuhan kita, siapa Nabi kita, kan begitu kan. Akhirnya dari ilmu yang kita serap itu kita tumbuh iman. Nah, tanpa dakwah nggak akan ada ilmu. Orang-orang guru-guru kita yang di TPA itu dakwah, betul nggak? Dakwah kepada anak-anak kecil kita, masya Allah luar biasa. Sampai-sampai anak TK, anak SD dia faham siapa Tuhannya, yaitu Allah, dan siapa Nabi Muhammad atau siapa Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari siapa? Dari ustadz kita yang berdakwah di TPA. Ya, tanpa dakwah tak ada ilmu, tanpa ilmu tak ada iman. Sampai-sampai orang yang tadi yang kita katakan gak pernah menuntut ilmu, imannya bisa habis. Sedikit saja dipengaruhi oleh orang-orang ateis. Oh iya ya, begitu. Kenapa? Karena ilmunya gak ada sama sekali. Dipengaruhi oleh orang-orang non-muslim, misionaris, orang-orang Kristen. Oh iya, akhirnya ikut ke bawah ke sana. Ya, begitu, itu bahayanya. Jadi dakwah ini bagian dari amal yang tidak kalah dengan jihad perang. Bahkan dikatakan lebih utama ya daripada jihad, sebab jihad pun butuh ilmu, gitu kan. Apalah gunanya perang jika tidak ada keimanan? Dakwah adalah ibu dari jihad, dan perang hanyalah cabang dari dakwah. Tujuan memerangi manusia atau orang-orang di luar Islam itu pun tujuannya adalah untuk dakwah. Tujuannya untuk apa? Untuk mengajak mereka masuk Islam. Jadi tujuan perang itu sendiri, jihad perang itu tujuannya adalah untuk mengajak mereka supaya masuk Islam. Bukan semata-mata untuk membunuh, menghabiskan orang-orang kafir, bukan sama sekali. Ya, sampai-sampai kalau pasukan datang kepada negeri kafir untuk memerangi mereka, mengajak mereka masuk Islam, kalau mereka kemudian pasrah dan siap masuk Islam, ya mereka tidak akan diperangi, tidak akan dibunuh, bahkan tidak boleh membunuh mereka. Kalaupun mereka nggak masuk Islam tapi mereka siap untuk hidup di bawah naungan Islam, itu pun nggak akan diperangi. Jadi jihad perang itu tujuannya pun untuk mengajak mereka masuk Islam. Ya, makanya dakwah adalah induk jihad fisabilillah. Dan jihad itu sendiri adalah cabang dari dakwah. Mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia adalah tugas utama dan lebih bernilai dari perang itu sendiri. Kita berperang untuk memenangkan dakwah dan bukan berdakwah untuk memenangkan perang. Jadi asal jihad adalah dakwah dan perang hanyalah salah satu strategi dakwah. Jelas ini ya. Walaupun mungkin terlalu panjang lebar karena memang jatahnya 1 jam. Di situ jamnya beda ya sedikit. Situ lebih ya? Ada jam nggak? Oh ya. Baik, tapi ini sudah selesai di bab 6 sampai bab 10. Dari ana cukupkan sekian. Mohon maaf atas kekurangannya. Mudah-mudahan bisa difahami, kemudian bisa menjadi tetesan hidayah untuk kita, dan kemudian kita lebih semangat berthalabul ilmi karena bagian dari jihad, dan semangat berdakwah, ya, menumpuk atau mengumpulkan bekal dakwah. Mudah-mudahan kelak Allah berikan istiqomahan kita sampai ajal menjemput kita. Wallahu a'lam bishawab. Saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.